اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pelajaran dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana pada pembahasan malam hari ini kita akan terangkan bahwa perkara urusan akidah itu tidak boleh qiyas atau akal bermain di dalamnya, dan juga di dalam berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh mengikuti hawa nafsu di dalamnya. Ya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "I'lam rahimakallahu annahu laysa fis sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amthalu wala tuttaba'u fihal ahwa'u bal huwa at-tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wala kaifa fal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun yaqdahu syak fil qalb wa in asaba sahibuhu sunnah." Nah, kata beliau, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah merahmatimu, "annahu," bahwasanya, "laisa fis sunnati qiyasun," tidak ada di dalam sunnah yang namanya qiyas. Akan kita terangkan makna ini. "Wala tudrabu lahal amsal," dan tidak boleh dibuat permisalan-permisalan atau kias-kias, contoh-contoh yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. "Wala tuttaba'u fihal ahwa," dan tidak boleh memperturutkan hawa nafsu di dalamnya. "Bal huwa tasdiqu," bahkan yang ada adalah pembenaran, "bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dengan athar, yaitu hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin wala syarhin, tanpa mempertentangkannya dengan pertanyaan atau membagaimanakannya, tidak pula dengan melakukan penjelasan dengan ta'wil yang batil, wala yuqalu lima wala kaifa, dan tidak dikatakan padanya kenapa dan tidak pula bagaimana. "Fal kalam wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdats," berbicara tanpa dasar di dalamnya, berbantah-bantahan, adu mulut dan adu argumentasi adalah perkara baru. Yaqdahu syak fil qalb, yang bisa mengotori hati dan membuat keraguan-raguan di dalam hati. "Wa in asaba sahibuhu sunnah," sekalipun pelakunya mencocoki sunnah atau mencocoki kebenaran. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, akan kita jelaskan makna dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari di sini. Jadi beliau mengatakan, "Ketahuilah semoga Allah merahmatimu." Lagi-lagi beliau menekankan dengan kalimat i'lam, yang maknanya ketahuilah, ilmuilah, dan ini perintah untuk berilmu. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, sebab ilmu dibangun di atas rahmat.
Ya, oleh karenanya senantiasa kita mendoakan dengan doa rahmat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Annahu laisa fis sunnati qiyasun, bahwa tidak ada dalam urusan sunnah qiyas. Maksudnya apa? Kata para ulama, yang dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari dalam ucapannya tidak ada di dalam sunnah perkara qiyas, yaitu dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah tidak ada qiyas di dalamnya. Ya, tidak ada qiyas di dalamnya. Berbeda dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara fikih, atau yang dibahasakan oleh sebagian ulama dengan al-ahkam al-far'iyah, perkara-perkara cabang dalam pembahasan fikih. Nah, sebab kalau dalam permasalahan ini tentu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan di antara hukum-hukum yang terbangun di atasnya boleh menggunakan qiyas. Walaupun nanti akan diperinci lagi oleh para ulama. Dan ini yang tercatat di dalam kitab-kitab fikih dan juga dalam kitab usulul fiqh. Ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi perlu kita pahami apa itu qiyas. Qiyas itu ya kalau secara bahasa artinya analogi berfikir, ya. Analogi, ya, itu qiyas. Ya. Namun menurut pembahasan di dalam ilmu usulul fiqh, yang namanya qiyas itu kata Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Waraqat, kata beliau ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin. Yang namanya qiyas itu adalah menyerupakan, ya, perkara baru, ya, yang belum ada hukumnya dan belum pernah terjadi di zaman Nabi, dengan perkara yang merupakan asal, yang memang sudah ada dalilnya, ada syariatnya, ya, dan sudah terjadi di zaman Nabi. Menyerupakan perkara baru dengan perkara yang sudah lama, yang ada di zaman Nabi, fi hukmin, untuk menetapkan sebuah hukum, li'illatin jami'ah, karena ada illah, ya, sebab kesamaan, ya, di dalam perkara tersebut, sehingga keluarlah hukum yang sama. Ini yang disebut dengan qiyas. Dan ini dibahas oleh para ulama di dalam pembahasan ilmu usulul fiqh. Ya, yang kata para ulama, qiyas itu ada 4 rukunnya. Yang pertama aslun, harus ada asalnya. Ya, ini yang sudah tetap dalilnya, baik dari Quran atau sunnah Nabi, yang sudah ada dan pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Seperti misalnya khamar. Seperti misalnya khamar sudah ada di zaman Nabi, ya kan? Dan bahkan sudah tetap hukumnya dalam Al-Quran. Innamal khamru, ya, wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjauhi khamar. Ya, demikian pula perjudian, mengundi nasib dengan panah, berhala, ya, semuanya itu najis kata Allah, dan termasuk amalannya setan. Jauhilah dia supaya kalian beruntung. Maka khamar itu asalnya, asal khamar itu diharamkan hukumnya, ya kan? Adapun rukun yang kedua far'un, fara', ya, cabangnya, cabang permasalahan yang mau dikiaskan. Ya, ini perkara baru yang belum ada di zaman Nabi SAW, tetapi hukumnya disamakan dengan apa yang sudah lama. Contoh misalnya, ya, dulu khamar itu, yang disebut dengan khamar, itu berasal dari perasan anggur dan kurma. Dibuat khamar dari apa? Perasan anggur dan korma. Nah, kalau di zaman sekarang sudah lebih daripada itu. Orang bisa buat khamar bukan hanya dari perasan anggur dan kurma. Contohnya misalnya tuak. Tuak itu bukan dari kurma dan bukan dari anggur. Nah, tetapi orang buat
dan bisa memabukkan. Tapi tuak ini tidak ada di zaman Nabi. Ini namanya fara', perkara baru yang belum ada di masa Rasulullah SAW. Ya kan? Perkara baru yang belum ada di masa Rasulullah. Maka ini rukun yang kedua. Jadi ada asalnya, perkara yang sudah lama yang ada di zaman Nabi. Kemudian fara', perkara baru yang belum ada di zaman Nabi. Kemudian hukumnya apa? Ya, di dalam perkara ini ya, khamar dihukumi apa? Haram. Khamar dihukumi haram. Kenapa? Karena memabukkan. Nah, bagaimana dengan tuak? Hukumnya apa? Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena terpenuhi illah yang sama. Itu rukun yang keempat. Sebabnya sama. Sebabnya apa? Iskar. Dia memabukkan. Ya. Dia memabukkan. Maka berdasarkan hadis Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Maka tuak dihukumi haram sebab apa? Dikiaskan juga ya dengan khamar yang ada di zaman Nabi ya, yang walaupun hanya terbuat dari perasan anggur atau kurma. Tuak bukan dari itu, tetapi hukumnya haram. Mana dalilnya? Kias. Dikiaskan sebab tuak ini sama-sama memabukkan dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jelas ini? Nah, ini kias-kias dan banyak ya contoh-contoh apa namanya di dalam perkara ini. Termasuk di dalamnya terkait dengan riba. Terkait dengan apa? Riba. Ya, di mana dalam hukum riba ya, ulama menetapkan yang menjadi asal yang ada dalilnya itu 6, yaitu emas, perak, ya, kemudian gandum, bur, syair, gandum kasar, gandum halus, 4, kemudian tamar, kurma, dan garam. Az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wasyairu bis syairi. Ya, kemudian wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mislan bi mislin, yadan bi yadin. Ini kalau ditukar harus sama, tidak boleh dilebihkan, dan harus serah terima di tempat, kontan, tidak boleh dicicil. Tapi pertanyaannya, apakah riba hanya terbatas pada 6 ini saja? 6 komoditi ini saja? Jawabnya tidak. Walaupun ulama memang beda pendapat, tapi jumhur mayoritas ulama berpendapat 6 ini dan dikiaskan juga dengan yang lainnya. Terkait dengan 4 hal, yaitu kurma, gandum, gandum kasar, gandum halus, dan garam, dikiaskan dengannya semua makanan pokok. Ya, yang apa? Yang bisa disimpan dan bisa ditakar dan ditimbang. Maka dia masuk dalam riba juga, termasuk di dalamnya beras. Ya, itu barang ribawi. Kalau ditukar ada kelebihan dengan yang semisal, hukumnya riba. Orang misalnya nukar ya 15 kilo beras 2 hati dengan 10 kilo beras bulog, hukumnya apa? Hukumnya riba. Kenapa? Karena dilebihkan. Ya. Atau terbalik ya, karena kan kalau 2 hati lebih mahal ya. 5 kilo 2 hati dengan 10 kilo beras bulog. Mungkin ada yang beralasan, oh Ustaz, ini kan beras bulog kan beras yang kurang bagus. Kalau ditukar dengan 2 hati lebih bagus. Naam, tetapi beras itu barang ribawi. Kalau kamu tukar seperti itu hukumnya haram. Nah, terus saya mau dapat beras 2 hati Ustaz. Saya kan cuma punya beras saja, tidak punya uang. Solusinya jual dulu beras bulogmu. Setelah dapat uang baru beli beras apa? Baru beli beras 2 hati 5 kilo. Nah, itu caranya. Jangan langsung ditukar. Tidak boleh kalau langsung ditukar dengan berlebihan. Kualitas tidak mempengaruhi. Kualitas tidak mempengaruhi. Kuantitasnya harus sama. Timbangannya, takarannya tetap harus sama. Jelas? Nah, beras tidak disebutkan oleh Nabi sebarang barang ribawi, sebagai barang ribawi. Kenapa? Karena dulu mereka tidak makan beras, ya kan?
Nah, kalau di zaman kita sekarang makan beras, ya kan? Yang diolah nanti menjadi nasi. Nah itu dikiaskan. Kenapa? Kita lihat asalnya ada, yaitu tamar yang dulu jadi makanan pokok orang-orang Arab, gandum, ya kan? Ya. Faraknya apa? Cabang permasalahannya yang baru apa? Beras yang tidak dihukumi atau belum dihukumi oleh Nabi. Nah, ilahnya sama enggak? Sama-sama makanan pokok bisa disimpan, beras bisa disimpan, ya kan? Sebagaimana gandum atau ya gandum bisa disimpan. Nah, dan dia makanan pokok, sama-sama makanan pokok bisa disimpan, bisa ditakar atau ditimbang. Berarti sama ilahnya kan? Berarti hukumnya sama, yaitu keluar barang ribawi. Paham ini? Nah, sama seperti uang kertas. Nabi, di zaman Nabi tidak ada uang kertas, ya kan? Apakah uang juga masuk barang ribawi? Jawabnya na'am. Uang masuk barang ribawi. Makanya riba, kalau misalnya ada orang yang menukar uang, misalnya 10.000 ditukar dengan 9.000. Ada enggak yang seperti itu? Karena mungkin dia mau uang kecil, ya, tukar uang 10.000 dengan 9.000 uang kecil. Hukumnya riba. Ya. Hukumnya riba. Kenapa uang juga termasuk barang ribawi? Padahal kan Nabi tidak sebutkan mata uang. Nabi tidak sebutkan fulus atau nukut, tidak disebutkan oleh Nabi. Ya karena dikiaskan dengan emas dan perak. Dulu emas dan perak itu menjadi ya alat transaksi mereka di masa Nabi, yaitu mata uang dinar dan dirham. Dulu orang-orang Arab dulu transaksi mereka, mata uang mereka dengan dinar dan dirham. Nah, uang kertas walaupun dia bukan dinar, bukan dirham, tapi dikiaskan. Apa ilahnya? Apa sebabnya yang sama? Sama-sama alat tukar. Sama-sama alat tukar. Walaupun beda bentuknya, tapi sama-sama alat tukar. Berarti sebabnya sama. Nah, maka menghasilkan hukum yang sama, yaitu uang juga termasuk barang ribawi. Nah, ini terkait dengan masalah riba-riba ini nanti akan kita bahas di pembahasan tentang fikih muamalat insyaallah taala. Baik. Intinya di sini ikhwan, kita ingin menerangkan tentang masalah kias tadi. Ya. Jadi kalau dalam pembahasan fikih itu memang ada hukum kias. Nah, memang ada hukum kias. Tapi kalau dalam urusan akidah, ya, dalam perkara akidah, maka tidak ada kias di dalamnya. Kenapa tidak ada kias? Ya, sebab perkara urusan akidah ini sifatnya tauqifiyah. Sifatnya apa? Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Ikut dalil. Dalil kita dalam urusan akidah cuma 3. Quran, sunnah, ijma. Tidak ada kias dalam urusan akidah. Paham ini? Nah, ini harus dipahami. Jadi kita berdalil dengan kias itu dalam urusan ahkam far'iyah, dalam pembahasan fikih. Tetapi kalau dalam urusan akidah sifatnya tauqifiyah, tidak menerima kias di dalam hal ini. Ya, tidak menerima kias. Nah, maksudnya tidak menerima ijtihad. Ada ijtihad di dalam perkara akidah. Ya. Karena sekali lagi akidah itu ulama sepakat, tidak pernah berselisih dari dulu. Nah, sampai hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berselisih dalam perkara usul akidah, ya. Tidak pernah ulama berselisih. Pokoknya dalam usul akidah, ya, ulama tidak pernah berselisih pendapat. Dan dalilnya Quran, sunnah atau ijma para ulama. Ijma para ulama. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, terlebih lagi kalau kita membahas misalnya terkait dengan masalah akidah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak menerima kias. Contoh misalnya di dalam Al-Quran dikatakan yadullahi mabsutotani, tangannya Allah itu, ya, terhampar. Tangannya Allah itu terbuka. Di situ disifatkan tangan bagi Allah dalam Quran. Dalam hadis juga demikian, yadullahi alal jamaah, tangannya Allah ada di atas al jamaah, persatuan. Nah,
Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ahlul bid'ah mereka mengkiaskan tangan Allah dengan tangan makhluk. Makanya mereka menafikan sifat tangan bagi Allah. Kenapa? Kalau kita tetapkan tangan bagi Allah, berarti sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk katanya. Maka kita harus tolak. Nah, orang yang menolak sifat tangan bagi Allah, justru dia mentasbih sifat Allah dengan sifat makhluk. Kenapa dia menafikan sifat tangan bagi Allah? Karena dia langsung tergambar di otaknya itu, ya, tergambar di benaknya. Kalau kita tetapkan sifat tangan, berarti sama dengan makhluk. Berarti kau serupakan Allah dengan makhluk, ya kan? Dia serupakan Allah dengan makhluk. Setelah dia mentasbih, ya, maka dia pun mentaktil, menolak sifat Allah. Kalau begitu, tidak boleh kita sifatkan tangan bagi Allah. Nah, inilah kias namanya. Dia bermain kias. Padahal di dalam urusan akidah tidak boleh bermain kias. Nah, tidak boleh kita bermain kias di dalam akidah. Iya. Kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Tidak mentakwil-takwilkannya. Iya. Tidak mentakwilkannya dengan makna tangan itu artinya kekuasaan atau tangan itu artinya nikmat. Tidak. Ini takwil yang batil, tidak mendasar sama sekali, ya kan? Ini karena penyakit tadi, mengkiaskan sifat Allah dengan makhluk. Parahnya orang ini, setelah dia mengkiaskan sifat Allah dengan makhluk, dia serupakan Allah dengan makhluk, sifat Allah dengan makhluk, kemudian dia tolak lagi. Jatuh dalam dua kesalahan, mentasbih dan mentaktil. Nah, ini para jamaah. Anehnya orang-orang seperti ini menuduh Ahlus Sunnah musyabbihah katanya, mumassilah, mujassimah katanya. Nah, itu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Justru mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlus Sunnah dari awal mereka menetapkan nama dan sifat, tidak ada tergambar di benak mereka serupa dengan makhluk, tidak ada. Ya, karena mereka menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, misalnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah. Tidak boleh kita takwil. Kenapa? Ya karena yang lebih tahu tentang masalah ini adalah Allah sendiri, ya kan? Allah tetapkan Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Tidak usah ditakwil kemana-mana. Ya. Nah, terus bagaimana? Tidak boleh bagaimana? Tidak boleh ditanyakan. Yang jelas tangan Allah tidak serupa dengan makhluk. Yang jelas tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kita tidak tahu bagaimana tangan Allah. Stop sudah di situ. Nah, ini selamat akidah seperti ini. Ketimbang kita harus repot-repot mencari takwilnya. Oh, tangan ini maksudnya nikmat. Oh, enggak, maksudnya kekuasaan. Mereka pun berselisih pendapat di situ. Nah, ini gara-gara mentakwil-takwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tegas mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Lihat, ini menolak ahlu tasbih. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian apa? Ditetapkan, "Wa huwas samiul basir." Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini sangat sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menolak tasbih, kemudian tetap menetapkan sifat Allah. Iya. Kalau orang-orang Ahlul Bid'ah, mereka apa? Menyerupakan Allah, kemudian sekaligus langsung mentaktil sifat tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, inilah kelompok Mu'awwilah, Ahlu Ta'wil, ya, yang mana mereka telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya. Demikian pula dalam urusan-urusan perkara-perkara ghaibiyah, dalam perkara akidah yang sifatnya ghaibiyah. Nah, ini tidak boleh kita bermain akal di sini, ya. Karena perkara-perkara gaib, ya, perkara-perkara yang sifatnya gaib, ya, kita tasdik, menerima hal tersebut. Nah, menerima hal tersebut, ya, tanpa apa namanya, ya, kita menolak, ya, perkara tersebut karena tidak sesuai dengan akal. Nah, karena tidak sesuai dengan akal fikirannya katanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, padahal dalam perkara urusan ghaibiyah ini sekali lagi iman yang bermain di dalamnya. Ya, bagaimana caranya? Kadang kita bisa menerima dengan akal, ya. Apalagi kalau dalam urusan akhirat, ya.
Nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar misalnya, ya, matahari didekatkan sejarak 1 mil. Kira-kira kalau dipikir secara akal, matahari didekatkan sejarak 1 mil kepada manusia, mau jadi apa manusia ketika itu? Nah ini yang jaraknya jutaan mil saja kita sudah kepanasan, ya kan? Apalagi cuman jarak 1 mil. Dan sebagian ada yang menafsirkan cuman jarak antara dengan kepala itu seperti jarak celak, ya. Kayu celak itu yang dipakai oleh manusia di matanya. Hanya jarak itu saja. Bayangkan dekatnya itu. Nah, kalau pada hari ini manusia didekatkan seperti itu, kira-kira jadi apa manusia? Tapi Nabi menetapkan hal tersebut. Bisa tidak diterima dengan akal itu? Nah, ini harus kita yakini bahwa di dalam urusan-urusan perkara gaib terkadang akal tidak bisa bermain di situ. Nah, yang ada adalah tasdik, kita benarkan Nabi itu tidak berucap dengan hawa nafsunya. Ya, yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sama, dan subhanallah, ya. Terkadang apa yang dulu, ya, sempat diingkari oleh manusia dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, terjadi di zaman kita, terbukti. Misalnya seperti dalam hadis tentang lalat yang jatuh di dalam gelas atau bejana tempat kita minum. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, "Idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, thumma liyatrahu, fa inna fi ahadi janahaihi da' wa fil akhar shifa." Kata Nabi, apabila lalat jatuh ke dalam gelas atau bejana seorang dari kalian, maka tenggelamkan lalat itu, kata Nabi. Kemudian setelah itu buang. Kemudian boleh kalian meminumnya. Boleh kalian meminumnya. Kenapa? Karena pada salah satu sayapnya lalat itu ada penyakit, dan sayapnya lagi yang satu ada obat penawarnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebagian ahlul bid'ah menolak hadis ini. Kenapa? Tidak bisa diterima oleh akal ini. Masa lalat kan itu menjijikkan, katanya. Menjijikkan, masa kalau ada lalat justru dicelup baru diminum lagi. Yang ada kan kita harus buang. Iya kan? Menjijikkan. Ini Nabi mengajari seperti ini. Ini kayaknya harus ditolak ini. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal. Dan dulu belum bisa terbukti dalam ilmu medis kedokteran. Subhanallah, di zaman sekarang ini terbukti sabda Nabi. Diteliti oleh sebagian dokter, ternyata betul bahwa pada sayapnya lalat itu ada penyakit, dan pada salah satunya ada obat penawarnya. Subhanallah. Lihat, dulu ditolak hadis ini, sahih riwayat Bukhari. Sekarang sudah terbukti. Baru orang yang menolak-nolak itu, ya, oh iya betul juga ternyata. Subhanallah. Dulu menolak. Nah, kenapa? Ya ini gara-gara ketika diperhadapkan dengan nas, langsung dianukannya dengan akalnya. Akal itu kita gunakan memahami nas, bukan untuk menghukumi nas. Itu yang harus kita garis bawahi. Bukan kita tidak menggunakan akal sama sekali, tidak. Akal kita gunakan memahami nas, bukan untuk menghukumi perkara ini diterima atau ditolak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang seperti ini harus kita yakini. Nabi itu tidak mungkin berucap dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya. Yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sama seperti hadis tentang anjing itu. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim lagi. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Apabila anjing menjilat di bejana seorang dari kalian. Iya. Apabila dia menjilat di bejana salah seorang dari kalian, bukan diminum. Tidak sama dengan lalat tadi. Tapi kata Nabi apa? Hendaknya dia cuci dengan 7 kali cucian. Salah satunya menggunakan tanah. Dulu di zaman Nabi, orang masih belum bisa. Kenapa harus dengan tanah? Bukankah tanah kotor? Kok kita bersihkan jilatan anjing dengan tanah lagi? Tidak cukupkah dengan sabun aja?
Nggak cukupkah dengan air saja? Ya kan? Dulu orang nggak bisa, tapi subhanallah para sahabat yang ada Pak tasdik membenarkan. Dulu orang belum meneliti tentang masalah ini, tapi yang ada keimanan. Nabi bilang begini, kami juga lakukan begitu. Nabi bilang cuci salah satu cuciannya dengan tanah, kami juga menggunakan dengan tanah. Walaupun belum terbukti kebenarannya dalam ilmu kedokteran atau setelah diteliti belum terbukti. Subhanallah di zaman sekarang terbukti. Diteliti oleh para ahli kedokteran, ternyata memang pada jilatan anjing tersebut ada bakteri-bakteri yang katanya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah. Subhanallah, benar apa yang disabdakan oleh Nabi, baru terbukti di zaman sekarang. Dulu orang tidak meneliti, tapi lihat imannya sahabat, mereka terima. Nah ini kalau orang hanya sekedar menggunakan akalnya, loh kenapa lagi pakai tanah? Tidak cukupkah dengan apa sabun atau apa, dengan air saja kan sudah cukup. Nah ini kayaknya lain-lain sabda Nabi ini, tidak usah kita terima, kita tolak aja. Itu kalau orang menggunakan akal untuk menghukumi nas, menghukumi halal haram, menerima atau ditolak. Nah ini menunjukkan salahnya akal kita masih terbatas. Nah anda tahu kita ini kan tahun berapa sekarang ini? Nah tahu kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, semakin canggih, ya akan ditemukan ini dan ini. Semuanya akan membuktikan kebenaran sabda Nabi. Makanya demi Allah, tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan akal manusia. Tidak pernah. Ya. Nas syar'i, nakal itu selalu bersesuaian dengan akal. Hanya perlu diingat, akal manusia terbatas. Jangan sampai karena keterbatasan akalmu kemudian kamu menolak nas. Ini keliru. Karena terbatasnya akal kita, tidak masuk akal ini. Gunakan akal sehat katanya. Kita itu kan punya akal sehat, harus berpikir dengan akal sehat. Ingat bos, akalmu juga terbatas, ya kan? Akalmu juga terbatas. Nas itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan oleh Nabi pasti benar. Nah ini, makanya ya yang harus kita kedepankan dulu tasdik. Makanya ada keimanan, ya kan? Ada keimanan di situ. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini terkadang kan ada orang-orang yang seakan-akan sok punya akal sehat, padahal akarnya rusak. Tapi sok punya, kita harus berpikir, kita harus pakai logik katanya, harus berlogika. Ini ndak ini begini, subhanallah. Nah, ini akhirnya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak permasalahan-permasalahan seperti ini, dan Nabi juga sempat didustakan dulu oleh orang-orang. Bahkan ada sebagian yang murtad gara-gara itu. Seperti kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya Nabi, bayangkan perjalanan 1 malam aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, pulang sebelum sholat subuh, 1 malam aja. Ketika Nabi cerita ini, orang musyrikin tidak percaya langsung. Bahkan sebagian ada sahabat yang murtad gara-gara itu. Kenapa? Mereka ragu, betul juga ini kan. Karena tadi langsung menerima dengan akal. Menurut akal ini tidak bisa diterima ini. Dulu Pak, di zaman Nabi kalau mau perjalanan Mekah ke Masjidil Aqsa 1 bulan perjalanan. Naik apa? Naik onta. Subhanallah. Kalau zaman sekarang perjalanan dari Mekah ke Palestina tidak sampai 1 bulan. Karena sekarang ada pesawat. Nah di zaman sekarang aja bayangkan sudah bisa terbukti tidak sampai 1 bulan bisa sampai ke Palestina, hanya perjalanan naik pesawat, ya kan? Itu baru alat transportasi manusia yang dibuat oleh manusia bisa seperti itu. Bagaimana dengan Allah, ya kan? Yang membuat alat transportasi yang lebih canggih daripada pesawat, dari jet yang katanya bisa mengalahkan kecepatan suara. Nah, Allah lebih canggih lagi, ya. Nah, ini para jamaah. Dulu orang tidak percaya, tidak mungkin. Orang-orang musyrikin ketawain Nabi SAW, ketawa, bayangkan. Nah, ini betul-betul Muhammad gila ini sudah ini katanya. Subhanallah. Sampai subhanallah, dan yang berjasa di dalam hal tersebut siapa? Sahabat Abu Bakar. Dan karena itu beliau digelari dengan As-Siddiq, seorang yang sangat jujur dan membenarkan Nabi SAW.
Ketika dikabarkan oleh orang-orang musyrikin, Abu Bakar, tahu enggak kamu apa yang dikatakan oleh kawanmu Muhammad itu? Apa? Masa dia bilang dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke atas langit cuma 1 malam? Gila sudah kawanmu itu. Apa kata Abu Bakar? Andaikan yang berkata itu Muhammad, dan andaikan dia berkata lebih aneh daripada itu, aku akan membenarkannya, kata Abu Bakar. Subhanallah. Perhatikan, kira-kira Abu Bakar ini pakai akal atau pakai apa? Membenarkan langsung itu. Kalau dia pakai akal seperti sebagian orang menggunakan sok pakai akal, tidak akan terima itu. Abu Bakar langsung iman. Inilah apa namanya kewajiban seseorang di dalam ketika diperhadapkan kepada nas. Belum bisa diterima akalnya, apa? Imani. Belum bisa masuk di akalmu, imani. Jangan langsung, saya tidak bisa terima ini, saya tolak dulu lah. Kenapa? Belum saya terima, gimana? Akal saya tidak bisa masuk ini, tidak bisa. Jangan. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti itu iman. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh bermain akal di dalamnya. Nah, kemudian juga kata beliau, wala tudrabu lahul amsal. Tak boleh buat apa namanya permisalan atau contoh-contoh yang di luar dari apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu, ya, karena mengikuti hawa nafsu pasti kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, fa'tu bi kitabin min indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Kata Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, katakan wahai Muhammad, datangkan oleh kalian suatu kitab dari sisi Allah yang lebih berpetunjuk daripada Taurat dan Al-Qur'an. Aku akan ikuti kalau ada yang lebih berpetunjuk, yang lebih jelas daripada Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Tantangan Nabi Muhammad kepada orang musyrikin. Kalau kalian memang benar, coba datangkan yang semisal Quran. Fa illam yastajibu lak, kalau mereka tidak bisa menjawab tantanganmu, fa'lam, ketahuilah annama, bahwa mereka itu yattabi'una ahwa'ahum, hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi orang yang mengikuti apa namanya? Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka pasti dia jauh dari hawa nafsu. Tidak akan bertemu hawa nafsu dengan mengikuti nas Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu pasti jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan bisa ketemu itu antara hawa nafsu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau mengikuti Quran dan Sunnah, tundukkan hawa nafsumu. Makanya dalam hadis, yang hadis ini walaupun diperbincangkan ulama kan kesahihannya, tapi maknanya sahih, bahwa la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya ikut terhadap apa yang aku bawa, kata Nabi. Hawa nafsu harus tunduk. Nah, bal huwa tasdiqu, bahkan harus kita membenarkan bi asari Rasulillah, hadits-hadits Rasulullah, bila kaifin wala syarhin, tanpa mempertentangannya, ya, tanpa membagaimanakannya atau melakukan penjelasan dengan takwil yang batil. Wala yuqalu lima, jangan mengatakan mengapa, wala kaifa, bagaimana, ya, tidak boleh. Ya, mau mempertentangkan dengan akal-akalnya. Oh, ini mengapa ini begini, kenapa ini? Benarkan dulu, tasdik dulu kamu. Nah, insya Allah itu nas itu tidak bertentangan dengan akal sehat kalau akalmu masih sehat. Ya, tapi karena akal kita ini masih terbatas, ya kalau belum masuk di akal, ya sabar dulu, tasdik dulu, membenarkan dulu. Nah, ini para hadirin. Fal kalamu wal khusumatu wal jidalu. Kemudian boleh ingatkan, pembahasan kalam tanpa dasar, ilmu kalam, filsafat, ya, berdebat-debat, berbantah-bantahan, ya, debat kusir, adu argumentasi, ya, di dalam perkara-perkara yang sudah jelas dalam urusan akidah, ini perkara baru, tidak boleh. Kalau ada orang yang mau ngajak debat, tinggalkan dia. Kita sudah jelas di atas akidah, ya, tidak perlu lagi dibimbangkan dengan harus diperdebatkan, tidak perlu. Akidah itu jelas, dalilnya sudah jelas, tidak perlu lagi didiskusikan, diperbincangan, tidak perlu. Nah, akidah kita alhamdulillah terjaga, ya, tidak pernah berubah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nah, sehingga tidak boleh berdebat-debat, ya. Sekalipun orang yang berdebat itu membawa kebenaran, kita dilarang untuk berdebat, kecuali ya kalau sudah memenuhi syarat. Memang debat itu asalnya tercela, ikhwani fiddin.
Debat itu asalnya tercela, kecuali perdebatan yang memang ya di situ ada unsur pembolehan, seperti Ibnu Abbas yang mendebat orang Khawarij, sehingga terlihat maslahatnya, nampak maslahatnya, rujuk dari orang Khawarij 2000 orang, bayangkan, didebat oleh Ibnu Abbas. Kalau ada maslahatnya seperti itu boleh. Tetapi kalau hanya debat-debat kusir, ya, apalagi orang yang tak berilmu dengan orang yang tak berilmu berdebat, apa yang mau dihasilkan itu? Sama-sama bodoh, ya kan? Nah, ini tidak pantas untuk berdebat. Ya, diam sudah, tidak usah berdebat. Kita belajar, masih belajar, tidak usah berdebat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.